Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang begitu mudah untuk menyalahkan seseorang dengan menghakimi orang itu secara beramai-ramai. Perbuatan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita dewasa ini, apabila ketahuan atau tertangkap seseorang bersalah langsung dihakimi, bukan diserahkan kepada aparat hukum yang berwenang. Tidak jarang bahwa seorang yang bersalah telah meninggal baru diserahkan kepada aparat hukum. Suatu perilaku yang sungguh mencerminkan ketidakberimanan dan ketidakmanusiawian. Setiap orang hanya bisa melihat dan menilai kesalahan orang lain, sementara kesalahan dirinya sendiri ia tidak melihatnya. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, peristiwa mengerikan ini juga terjadi pada zaman Yesus. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan berzina ke hadapan Yesus. Mereka berharap agar perempuan yang ditangkap berbuat zina itu dihukum mati. Akan tetapi Yesus tidak sependapat dengan mereka, yaitu dengan memberi kesempatan untuk
memperbaiki diri dan kembali dalam pelakuan kasih-Nya. Maka Yesus berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Perkataan Yesus ini membuat orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kaget. Mereka pun tidak berani melempar perempuan itu sebab mereka tidak luput dari dosa. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, marilah kita hendak mencobai, masihkah kita dalam diri kita ini masih mencobai Allah dengan memalingkan hidup kita daripadanya. Mari kita belajar dari Yesus Putra Allah yang selalu siap memberi pengampunan bagi kita orang berdosa. Berkat kerahimannya, dosa-dosa kita selalu diampuninya, asal kita berusaha untuk tidak berbuat dosa yang sama lagi. Perintah Yesus di atas adalah menjadi jalan pelepasan baru juga bagi kita masing-masing. Secara khusus kita juga mengucapkannya ketika merayakan sakramen tobat. Dan pada sore hari ini pun sampai besok sore kita pun akan di gereja kita ada penerimaan sakramen tobat secara pribadi. Kita mohon kepada Tuhan agar kita pun dilepaskan dari segala dosa-dosa hidup kita dan kita tidak berbuat dosa lagi. Kiranya niat luhur itu memampukan dalam diri kita, mendekatkan diri kita pada kekudusan dalam diri kita, dan juga kita mohon rahmat pengampunan dari Tuhan itu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.